Hai semua, kembali lagi bersama aku Dapur Moms. Kali ini aku akan kembali berbagi resep. Ini tuh bisa jadi ide jualan buat kalian yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Dijual Rp2.000 bisa untung sampai berkali-kali lipat. Jualannya semacam telur gulung, tapi kali ini aku hanya menggunakan 1 butir telur dan hasilnya sampai sebanyak ini. Cara buatnya pun sangat simpel dan mudah. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada cara pembuatannya. Langkah pertama, tambahkan 6 sendok makan tepung tapioka. Untuk tepungnya bisa diayak terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang bergerindil. Selain tepung tapioka, aku juga akan menambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Jadi, selisih antara tepung tapioka dan tepung terigu itu adalah 2 sendok. Kalau kalian menambahkan tepung tapioka sebanyak 6 sendok makan, maka kalian cukup tambahkan 4 sendok makan tepung terigu saja. Selanjutnya, tambahkan air sedikit demi sedikit ke dalam tepung terigu dan tepung tapioka. Untuk airnya, kali ini tuh aku menggunakan air panas. Setelah airnya dirasa sudah cukup, selanjutnya aku tambahkan bumbu, yaitu lada bubuk, garam, dan penyedap rasa. Untuk takaran bumbunya itu bisa ditakar sesuai selera masing-masing. Setelah semua bumbunya ditambahkan, selanjutnya kita uleni adonannya. Sebelum adonannya aku uleni, jadi aku tuh sudah cuci tangan sampai benar-benar bersih. Soalnya kalau pakai sendok tuh berasa agak susah, lebih enaknya sih pakai tangan. Adonannya aku bentuk memanjang seperti ini. Sengaja aku bentuknya memanjang agar kelihatannya tuh seperti sosis. Setelah semua adonannya dibentuk, selanjutnya masukkan adonan ke dalam air yang sudah mendidih. Oh ya, jangan salfok, aku tuh masaknya pakai wajan. Soalnya nanti tuh wajannya akan aku pakai menggoreng. Maksudnya sih pada saat dibersihkan nanti, nyucinya tuh nggak kebanyakan. Jangan dicontoh ya mams. Ini aku aduk biar nggak lengket di wajan. Setelah mengambang dan dirasa sudah cukup matang, matikan kompornya dan ini bisa diangkat dan ditiriskan. Tunggu sampai agak dingin, lalu kita lanjut goreng. Ini tuh aku gorengnya di atas minyak yang benar-benar panas. Masukkan semuanya, jadi ini tuh digoreng nggak usah terlalu lama, takutnya tuh meletup. Kalau perlu, ini tuh digorengnya nggak usah sampai kecoklatan, cukup sampai luarnya agak kering. Fungsinya kenapa harus digoreng? Karena nanti agar telurnya bisa lengket. Setelah dirasa agak kering, angkat dan tiriskan. Hasilnya agak kecoklatan, soalnya tadi aku tinggal sebentar ya udah kayak gini. Kalau digoreng terlalu lama, takutnya meletup. Kan nggak lucu kalau pas digoreng tuh minyaknya berhamburan. Setelah semuanya ditusuk pakai tusukan sate, selanjutnya aku pecahin 1 butir telur. Lalu aku tambahkan 4 sendok makan air. Setelah itu aku tambahkan merica bubuk, garam, dan penyedap rasa. Lagi-lagi aku mau bilang untuk takaran bumbunya itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kocok telurnya sampai berbusa. Setelah telurnya dikocok, selanjutnya panaskan minyak. Jadi pada saat telurnya diturunkan, minyaknya tuh harus benar-benar panas dan jarak menuangkan telur ke wajan itu harus cukup tinggi agar nanti terbentuk serat yang bagus. Telurnya nggak usah digoreng terlalu lama, kalau terlalu lama takutnya kering. Kalau udah kering, biasanya tuh melengketnya susah. Putar atau gulung telurnya seperti yang saya lakukan. Oh ya, hampir lupa. Untuk 1 tusuk itu, aku cuma gunakan 3 sendok telur aja, nggak usah banyak-banyak, 3 sendok udah cukup. Makanya kalau jualan ini bisa untung sampai berkali-kali lipat. Dijual Rp2.000, untungnya udah lumayan loh. Aku pengen berikan sedikit tips. Di luar sana banyak yang ngeluh kalau buat telur itu katanya susah, padahal sebenarnya mudah loh. Tips pertama, jangan gunakan telur yang baru dikeluarin dari kulkas. Soalnya itu akan sangat berpengaruh pada serat pada saat telur diturunkan ke wajan. Yang kedua, lakukan pengocokan telur itu agak lama, sampai teksturnya tuh berbusa dan kelihatan seperti air. Tips yang ketiga, minyaknya itu harus benar-benar panas. Yang keempat, pada saat menuangkan telur ke dalam minyak, itu jaraknya tuh harus agak tinggi agar membentuk serat yang bagus. Tips yang kelima, penambahan air ke dalam telur nggak usah terlalu banyak. Untuk 1 butir telur, cukup tambahkan 4 sendok makan air saja. Jadi, kalau kalian gunakan 2 butir telur, airnya cukup ditambah 8 sendok makan. Tips yang keenam, pada saat menggoreng telurnya itu nggak usah terlalu lama. Gunanya pada saat telur digulung, mudah lengket pada tusukan sate. Itulah beberapa tips yang aku tahu. Mudah-mudahan membantu untuk kalian semua. Dari tadi ngoceh nggak berasa semua telurnya udah selesai digulung. Setelah disajikan hasilnya tuh akan seperti ini. Kita bisa tambahkan saus sambal, mayonaise. Tapi sebenarnya ini tuh paling enak kalau ada saus kacangnya. Untuk semuanya, makasih sudah menonton sampai akhir.